Halo semuanya, sahabat Squad Orang Indonesia. Kali ini kita akan melihat kesamaan antara doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai doa Bapa Kami dan doa yang diajarkan oleh Muhammad kepada pengikutnya ketika pengikutnya mengeluhkan sesuatu. Dan sebelum kita lebih panjang lebar untuk membicarakannya, saya mengajak Bapak Ibu untuk subscribe supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info yang lainnya. Nah, dari mana kita bisa mengetahui hal ini? Mari kita buka dulu ya, doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, ketika Yesus ditanyakan, ajarilah kami berdoa ya. Murid-murid Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus supaya mereka diajarkan untuk berdoa. Lalu Yesus mengajarkan murid-muridnya itu seperti yang tertulis di dalam Lukas pasal 11 ayat 2 sampai 4. Nah, di dalam versi bahasa Inggris Bapak Ibu, ini saya buka contohnya di dalam King James Version ya. Ini karena memakai bahasa Inggris baku ya, bahasa Inggris kuno ya. Jadi ini perhatikan kalimatnya ini karena ini penting sekali, nanti kita akan melihat juga kalimat yang diajarkan oleh Muhammad SAW ya kepada pengikutnya. Jadi di kalimat ini dibilang ya, and he said unto them. Jadi Yesus ngomong sama muridnya itu, dibilang lah, and he said unto them, when you pray, say, our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done as in heaven, so in earth. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sin, for we also forgive everyone that is in debt to us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Jadi ini dalam versi bahasa Inggris ya, saya akan bukakan dalam versi bahasa Indonesia ya. Saya pikir doa ini adalah doa yang sudah sangat sering dan kita juga melakukan ya, berdoa seperti ini ya, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu ya. Dalam versi bahasa Indonesia dibilang, Yesus berkata kepada mereka ya, di dalam Lukas 11 ayat 2 sampai 4. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itulah terjemahan di dalam bahasa Indonesia versi LAI ya. Nah, kenapa ini saya tunjukkan yang versi King James ini? Ternyata Bapak Ibu, ini versi ini kalau nanti kita bandingkan ya, kita bandingkan dengan versinya Muhammad. Ini misalnya ini yang di dalam Sunan Abu Daud ya. Ini saya bukakan ya. Kita langsung saja ya Bapak Ibu. Nah, apa yang diajarkan Muhammad di dalam Sunan Abu Daud ini? Dibilang ya, jadi diceritakan oleh Abu Darda ya. Nanti akan saya tunjukkan juga yang versi bahasa Indonesianya, tapi versi bahasa Indonesia agak berbeda ya. Nah, ini versi bahasa Inggrisnya dibilang begini. Ini di dalam Sunan Abu Daud buku 28 hadis 3883 ya. Nanti Bapak Ibu ketika mencarinya, ini dia saya tunjukkan ya. Sunan Abu Daud buku 28 hadis 3883 ya. Nah, jadi diceritakan oleh Abu Darda. I heard the messenger of Allah say. Jadi saya mendengarkan utusan Allah mengatakan, if any of you is suffering from anything, jadi jika di antaramu ada yang menderita dari sesuatu, or his brother is suffering, atau saudaranya mengeluhkan sesuatu, he should say, dia harusnya dia berkata begini ya, our Lord is Allah who is in the heaven. Okay? Holy is thy name. Thy command reigns supreme in the heaven and the earth. As thy mercy in the heaven, make thy mercy in the earth. Forgive us our sins and our errors. Thou art the Lord of good men. Send down mercy from thy mercy, and remedy from thy remedy on this pain, so that is healed up. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, apakah ini sebuah kebetulan ya? Apakah ini hanya sebuah kebetulan antara doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan doa yang diajarkan oleh Muhammad ini?
Saya kurang tahu dari mana Muhammad mendapatkan, siapa lah yang mengajari Muhammad dengan doa ini ya. Tetapi ya karena dia memperkenalkan Allah, jadi makanya dia bilang di sini kan our Lord is Allah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi kembali ke sini ya, and said unto them, when you pray, say our Father which art in heaven. Jadi Muhammad mengatakan our Lord, Allah who is in the heaven. Jadi ini kan, apakah ini sebuah kebetulan? Saya nggak yakin demikian ya. Saya nggak yakin demikian. Terus kalimat kedua, holy is thy name ya. Ini juga dibilang, our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, ya kan? Nah, terus apa dibilang? Ya, thy command reign supreme in heaven and the earth, as thy mercy in heaven, thy mercy in the earth. Forgive us our sin and our errors. Nah, ini adalah sesuatu yang ada dua hal setidaknya yang missing ya, apa yang diajarkan oleh Muhammad ini ya. Ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Yesus mengatakan, panggillah Bapa itu, panggillah Allah yang ada di surga itu adalah sebagai Bapa ya. Maka yang dibilang di sini kan, our Father which art in heaven ya, dalam bahasa Indonesia, apabila kamu berkata, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi kita memanggil Tuhan kita itu Bapa. Tapi Muhammad mengatakan, oh, our Lord is Allah, our Lord is Allah who is in the heaven. Jadi itu adalah hal pertama yang diubah oleh Muhammad ya, di dalam doa yang diajarkannya kepada pengikutnya. Yang kedua dibilang ini yang penting. Make thy mercy in the earth. Forgive us our sin and our errors ya. Nah, sementara ini kalau bahasa Indonesia kan dibilangkan, ampunilah dosa kami dan kesalahan kami ya. Nah, apa yang dihilangkan oleh Muhammad di sini? Muhammad menghilangkan seperti ini ya. Dibilang Tuhan Yesus mengajarkan, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Jadi Muhammad menghilangkan klausa ini ya, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Jadi inilah yang dihilangkan oleh Muhammad di dalam doa yang diajarkannya kepada pengikutnya itu ya. Dia hanya mengajarkan, ampunilah kesalahan kami dan ampunilah dosa kami dan kesalahan kami. Thou art on the Lord of command. Jadi engkau adalah Allah orang-orang baik, katanya gitu ya. Nah, jadi ini adalah dua hal setidaknya kita bisa melihat ya. Doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu, apakah ini secara kebetulan mirip dengan doa yang diajarkan oleh Muhammad? Saya tidak yakin begitu. Ini tidak lebih dari plagiarisme ya. Kalau di dalam dunia akademik itu, plagiarisme itu adalah sebuah perbuatan yang sangat tidak terpuji, dan bahkan ketika seseorang mendapatkan gelar dan di kemudian hari ditemukan dia melakukan plagiarisme, maka itu gelarnya itu bisa dicopot loh Bapak Ibu. Bahkan misalnya misalnya ada dosen ya, atau rektor misalnya, ketika dia ditemukan memplagiasi sebuah karya tertentu, maka itu jabatannya bisa dicopot. Nah, di dalam teks yang kita baca ini, kita bisa melihat bahwa apakah ini hanya sebuah kebetulan atau memang betul Muhammad ini menyontek doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini ya. Karena kita melihat kata-katanya itu mirip sekali Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu juga setelah membaca ini, mungkin Bapak Ibu baru membaca ini ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu pernah mendengarnya sebelumnya ya, itu lebih bagus memang. Tetapi kalau baru pertama sekali ya, saya secara pribadi saya tidak yakin ini hanya sebuah kebetulan ya. Tetapi saya yakin sekali Muhammad ini mungkin ada seseorang yang mengajari dia tentang doa ini, lalu dia mengajari pengikutnya dengan cara demikian, dan dia mengganti ya, dia tidak menyebut Allah itu sebagai Bapa, tetapi dia menyebut Allah yang ada di surga itu Allah gitu ya. Dan kemudian dia juga menghilangkan klausa tentang tentang sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Jadi tidak ada istilah ampun-ampun sama dia ini gitu. Itulah kira-kira ya, Muhammad nggak ada istilah ampun-ampun. Pokoknya hanya Tuhan saja yang mengampun. Dia nggak perlu mengampuni orang lain gitu ya.
Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Nah, sebetulnya ya kalau ini ada di dalam Alkitab ya, ini di dalam Lukas pasal 11 ayat 2 sampai 4 ini. Nah, apakah ada doa yang mirip-mirip juga di dalam Al-Qur'an? Nah, saya juga mencarinya ya, dan ternyata di dalam Al-Qur'an kalau kita baca di dalam surah Al-Fatihah sebetulnya ya, ini surah Al-Fatihah ini kan sebetulnya bukan surat pertama yang diturunkan ya kepada Muhammad, tetapi um, apa sebuah ayat-ayat yang diturunkan di hari kemudian setelah Muhammad menerima pewahyuan pertama, yaitu yang Iqra itu ya. Nah, jadi ini sebetulnya bukanlah ayat-ayat yang pertama sekali diterima oleh Muhammad, sekalipun dia itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Nah, apa yang bisa kita lihat di dalam surat Al-Fatihah ini? Ini saya akan perbesar. Oke, ini saya perbesar ya, biar kita semua tahu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi, ini saya bacakan kepada kita ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah bagi Maha Penyayang, lagi Maha Penyayang yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, sekali lagi, apakah doa ini hanya secara kebetulan mirip-mirip dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan membuat perubahan sana sini ya, kira-kira gitu. Jadi kalau kita lihat doa yang diajarkan ini sebetulnya di dalam surah Al-Fatihah ini ya, dibilang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji-puji. Nah, kan kalau di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus itu kan memang yang pertama sekali diajarkan oleh Tuhan Yesus dibilangkan, apabila kamu berdoa katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi memang nama Tuhan lah yang diagungkan di awal-awal ya. Nama Tuhan yang diagungkan di awal-awal ini juga yang ada, misalnya kita lihat di dalam surah Al-Fatihah ini ya. Jadi memuji Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan gitu ya. Nah, tetapi kalau di dalam Lukas ini kan ini dengan sangat jelas ya dibilangnya, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, ini kan relevan dengan dibilangnya, dan janganlah kami membawa ke dalam pencobaan. Ini kan relevan ketika misalnya kita baca, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, kira-kira gitu ya. Nah, itu pengertian saya ya. Ini kalau untuk Al-Fatihah mungkin agak jauh dari Al-Fatihah ini, tetapi inilah kenapa ini saya membawa ini. Ternyata ada satu orang juga ya, namanya itu Teresa Corbin ya. Teresa Corbin ini kayaknya ini salah satu seorang yang terkenal juga ya untuk kalangan muslim, kira-kira gitu. Saya kurang tahu apakah muslim menganggapnya itu sebagai seorang yang terkenal, yang layak diikuti atau tidak. Tetapi ini ada artikelnya yang dia tulis pada tahun 2017, dan dia menganggap bahwa doa Bapa kami yang ada di dalam Matius misalnya, ataupun doa Bapa kami itulah ya, itu mirip seperti apa yang ada di dalam surah Al-Fatihah yang tadi itu ya. Itu apa namanya ya, persamaannya lah kira-kira, atau sesuatu yang dianggap memiliki ciri khas yang sama lah kira-kira gitu ya, di dalam surah Al-Fatihah ya, di dalam surah Al-Fatihah itu. Jadi bukan hanya saya saja yang mengatakan demikian, ternyata pun ada muslim juga mengatakan demikian gitu. Nah, jadi sekali lagi kembali kepada apa yang saya sampaikan di awal. Apakah secara kebetulan hanya secara kebetulan Muhammad untuk mengajarkan doa tersebut, atau dia sebetulnya menyontek dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Saya yakin sekali bahwa Muhammad hanyalah tukang contek. Itu keyakinan saya, karena melihat dari struktur kalimatnya, struktur kata-katanya, lalu Muhammad mengubah di sana-sini ya. Nah, dan saya pikir Bapak Ibu dan kita semua yang mendengarkan video ini, kita sepakat bersama, saya pikir, bahwa perbuatan ya, perilaku menyontek hasil karya orang itu adalah sesuatu yang tidak terpuji ya. Dan selama ini kita bisa mendengar begitu banyak para apologet muslim yang mencoba menjelek-jelekan Yesus lah, dan mencoba untuk menyerang keimanan Kristen lah. Nah, tetapi ternyata pun kalau kita lihat ini saja pun ya,
rupanya Muhammad menyontek hasil karya Yesus. Ya, jadi teman-teman muslim sudahlah ya, berhentilah dari dagelan-dagelan yang kalian lakukan itu. Dan saya berharap teman-teman muslim belajar tentang doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini. Sederhana kok ya. Jadi sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi Allah kita itu, Allah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu kita panggil Bapa, karena memang hubungan itulah yang dipulihkan Tuhan Yesus. Ya, hubungan antara anak dan Bapa itu penting sekali, karena itu mengisyaratkan tentang kedekatan, ya, hubungan yang dekat dengan Bapa. Ya, dan itu tidak diajarkan di dalam Islam, ya. Hubungan bapa anak itu tidak diajarkan di dalam Islam. Justru diajarkan adalah hubungan tuan dan hamba, ya, tuan dan budak, kira-kira gitu ya. Karena memang Muslim tidak diajarkan untuk memanggil Allah SWT itu sebagai bapaknya, ya, tidak. Nah, itulah yang diajarkan oleh Muhammad. Tetapi Yesus mengajarkan, panggillah Bapa itu, gitu ya. Ketika kamu berdoa, panggillah dia itu Bapa, ya. Dan yang kedua, ini juga yang penting, yang sekali lagi yang saya bilang tadi itu, ya, bahwa kita perlu untuk mengampuni orang lain supaya kita supaya kita diampuni oleh Bapa kita yang di sorga, gitu ya. Itulah makanya Yesus mengatakan di ayat 4-nya itu, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Muhammad, ya. Dikatakan bahwa apa yang diajarkan oleh Muhammad itu tidak perlu untuk mengampuni, gitu ya. Nah, sebetulnya di dalam bahasa Indonesia sebetulnya ada, ya. Nah, ini dia di dalam Sunan Abu Daud, ya, Bapak Ibu. Di dalam Sunan Abu Daud ini hadis 3394. Nah, dibilang di sini, ya, ini terjemahannya lah. Telah menceritakan kepada kami bla bla bla, ya. Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian mengeluhkan sesuatu atau saudaranya mengeluhkannya, maka hendaknya yang mengucapkan, ini bahasa Arab ini, Rabbana lahu bla 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 bla, ya. Jadi dikasihlah pengertiannya di sini, ya. Tuhanku adalah Allah yang berada di langit, maha suci namamu, urusanmu berada di langit dan bumi. Sebagaimana rahmatmu berada di langit, maka jadikanlah rahmatmu berada di bumi. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ini yang saya bilang tadi, ya. Nah, tetapi untuk mengampuni sesama itu nggak ada di sini, Bapak Ibu, ya. Nah, terus engkau Tuhan orang-orang baik, turunkanlah rahmat di antara rahmatmu serta kesembuhan di antara kesembuhanmu kepada penyakit ini, maka ia akan sembuh. Jadi ini justru Muhammad mengatakan bahwa doa ini digunakan untuk orang-orang yang mungkin dalam keadaan sakit, ya, ketika mengeluhkan sesuatu, ya. Nah, banyak orang mengatakan, oh ini hadis ini doif, ya. Nah, tetapi beberapa yang mengatakan sebetulnya ini juga hasan, ya, bagus kira-kira. Nah, terlepas daripada itu, tetapi ini ada hadisnya, ya. Ini ada hadisnya, dan seperti yang saya sampaikan tadi, saya kurang tahu apakah Al-Fatihah itu doif atau tidak juga. Karena memang kan nuansanya itu mirip, ya. Jadi seperti kalau kita baca di dalam surah Al-Fatihah itu, ya, itu mirip, ya, mirip. Kalau kita baca gaya bahasanya pun mirip, ya, dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya, kepada murid-muridnya. Nah, ini yang saya pikir, ya, Bapak Ibu, dan ternyata bukan hanya untuk digunakan untuk mendoakan orang sakit, ya. Bahkan di ayat yang lain dibilang, ya, di Musnad Ahmad, ya, ini Musnad Ahmad 22832 itu bahkan dipakai untuk meruqyah orang, gitu, ya. Nah, ini dibilang, ya, Fadlah bin Ubaid berkata, Nabi SAW mengajariku ruqyah, dan beliau memerintahkanku untuk memakainya meruqyah kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi dipakai untuk meruqyah lah. Oke, jadi itu ayat ini juga dipakai untuk meruqyah orang, gitu, ya. Jadi itu saja untuk video kali ini, Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu mendapatkan informasi yang baru dari video ini, dan jangan lupa untuk subscribe supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan info-info yang akan kita tayangkan di dalam kanal Scott Orang Indonesia. Nantikan info-info menarik lainnya, dan jangan lupa juga untuk bagikan video kita kepada orang sebanyak mungkin. Salam semuanya, Tuhan Yesus memberkati.